Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. PT Perkebunan Nusantara 8 atau PTPN 8 sebagai salah satu anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara saat ini berdasarkan klaster yang tertuang pada program restrukturisasi hutang berada pada kelompok debitur Transrate. Kondisi PTPN yang berada pada Transrate dari sisi operasional aset dan performan masih low serta dari aspek finansial performan juga low. Strategi plan untuk Transrate adalah bisnis turnaround berupa restrukturisasi dan transformasi bisnis end-to-end. Tidak ada pilihan lain bagi PTPN yang berada di Transrate, tidak terkecuali PTPN 8 selain melakukan perbaikan secara komprehensif untuk bangkit meningkatkan kinerja. Posisi Transrate sebagai Batam mengharuskan kita untuk bergerak maju, meningkatkan performa untuk dapat bertahan atau eksis. Program restrukturisasi keuangan yang sudah berlangsung bersifat jangka panjang. Pergerakan harga jual komoditi khususnya kelapa sawit serta dukungan yang luar biasa dari pemegang saham, pemangku kepentingan, dan seluruh jajaran manajemen untuk dapat menjalankan transformasi. Hal ini sebagai momentum sekaligus sumber kekuatan dan peluang untuk dapat segera bangkit, mewujudkan sasaran dan harapan kita untuk dapat mencapai kinerja. Tantangan dari sisi operasional yaitu meningkatkan produktivitas dengan beban produksi yang dapat bersaing, dan dari sisi finansial harus mampu memberikan laba dan peningkatan nilai secara berkelanjutan. Secara portofolio bisnis, PTPN 8 memiliki 3 komoditi utama, yaitu kelapa sawit, karet, dan teh. Perusahaan mengelola lahan seluas 113.000 hektar yang tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tuntutan permintaan lahan perkebunan untuk keperluan pengembangan pemerintahan daerah menjadi sangat signifikan karena keberadaan lahan PTPN 8 yang bersebelahan dengan pemukiman dan perkotaan. Hal ini menjadi tantangan bagi PTPN 8 untuk dapat sesegera mungkin mengintensifkan program optimalisasi aset, ikut terlibat pada program pengembangan atau ke depan lahan PTPN 8 hanya tinggal nama atau cerita. Hal ini menuntut PTPN 8 untuk dapat segera melakukan perubahan berupa diversifikasi usaha di samping tantangan keterbatasan pendanaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang yang telah disampaikan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi berupa pulih dan berakselerasi melalui transformasi digital dan partnership untuk tumbuh berkelanjutan. Kenapa kita harus pulih? Pulih secara operasional maupun finansial, yaitu melakukan perbaikan agar keberlangsungan perusahaan terjaga. Pulihnya suatu organisasi ditentukan oleh penggerak organisasi. Siapa? Kita, sebagai bagian dari perusahaan, menjadi tekad bersama untuk dapat pulih dan bangkit. Transformasi sangat diperlukan. Transformasi sedang berjalan, akan terus dijalankan. Program turnaround berupa restrukturisasi dan transformasi bisnis end-to-end memerlukan komitmen dari pimpinan dengan menerapkan leading change sebagai fondasi bagi PTPN 8. Kondisi perusahaan saat ini dari 3 core bisnis hanya kelapa sawit yang memberikan kontribusi laba. Mencermati kondisi demikian, roadmap ke depan adalah melakukan review portofolio komoditi, di antara melalui perluasan kelapa sawit termasuk dukungan teknologi informasi berupa digital farming, serta mereview model bisnis pada komoditi teh dan karet baik dari sisi size maupun market. Dalam penyusunan rencana jangka panjang, pimpinan perlu mereview kembali portofolio bisnis yang ada dengan menangkap peluang di luar komoditi perkebunan melalui diversifikasi dan optimalisasi aset, serta developing organization agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Tentu dilengkapi dengan kajian secara komprehensif untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan efektivitas dengan tetap fokus pada customer. Penerapan digital merupakan suatu kebutuhan. Dengan digital leadership akan mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. Tidak dapat dipungkiri, digital memberikan akses dan kemudahan serta ketidakterbatasan waktu dan ruang dalam berinteraksi dan bertransaksi. Semua ingin segera keluar dari krisis, namun keterbatasan sumber daya dan besarnya tantangan memaksa kita untuk menetapkan prioritas. Strategic orientation yang sesuai dengan ruang dan kapasitas yang dimiliki mendorong kita untuk senantiasa melakukan inovasi. Apalagi di tengah-tengah ketidakpastian, mengharuskan pimpinan untuk secara terbuka menangkap peluang global business savvy.
Keterbatasan sumber daya pendanaan atau finansial memaksa pimpinan untuk secara efektif mengambil keputusan, ketepatan, dan kecermatan driving execution dalam pelaksanaan program pengembangan atau optimalisasi aset sebagai salah satu sumber pengungkit dari sisi pendapatan. Building strategic partnership perlu diterapkan oleh pimpinan dengan juga memperhatikan managing diversity agar peluang dapat tertangkap dan memberikan nilai bagi perusahaan. What next? Diversifikasi produk dapat dilakukan melalui kolaborasi dan bermitra dengan memperhatikan kekuatan perusahaan di mana keberadaan lahan PTPN 8 yang bersebelahan dengan industri dan pengembangan pemerintahan daerah tidak dapat dihindari, sehingga pilihan PTPN 8 untuk dapat tetap eksis adalah bertransformasi dalam bisnis yang dikelola. Tidak saja terbatas pada sektor perkebunan, yaitu dengan mengkreat sumber pendapatan di bidang usaha seperti properti. Bahkan potensi pariwisata dengan konsep back to nature menjadi pilihan yang sangat prospektif di era new normal pasca COVID. Pengembangan kawasan pun menjadi salah satu yang menjadi perhatian, termasuk hilirisasi produk perkebunan. Mereview modal bisnis yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan bisnis yang akan dijalankan menjadi sangat penting. Tahapan dan prioritas yang akan dijalankan berdasarkan momentum yang ada saat ini, sehingga diperlukan kecepatan dalam mengeksekusi keputusan dari pimpinan. Dari sisi operasional, program Operational Excellence atau peningkatan produktivitas harus terus dikawal pelaksanaannya. Salah satu kekuatan komoditi kelapa sawit PTPN 8 menjadi sangat menjanjikan karena kedekatan jarak dengan konsumen, dalam hal ini industri turunan dari CPO dan kernel. Diimbangi dengan akselerasi program transformasi EBITDA dengan parameter COGS to sell dan SGMA to sell yang akan kita kejar sesuai best practice, diharapkan ke depan dapat bersaing dari sisi produk dan harga. Selanjutnya, program restrukturisasi organisasi, penguatan kultur, dan pengembangan kapabilitas SDM perlu terus dilakukan untuk memastikan sustainability perusahaan tetap terjaga di kemudian hari dengan terwujudnya kultur planter yang kuat dan kompetitif. Bersungguh-sungguh melakukan penguatan sumber daya sesuai nilai-nilai tatanan budaya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kepada seluruh jajaran diminta untuk membangun solidaritas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Di era globalisasi dan disruptif, mendorong kita untuk meningkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial pengelolaan media digital secara bijak untuk peningkatan produktivitas. Melalui kerja keras dan rasa optimis dari seluruh insan PTPN untuk sama-sama dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Eksekusi dari program-program strategis yang telah disampaikan sangat diperlukan, maka target perbaikan perusahaan sebagaimana sasaran yang sudah ditetapkan insya Allah akan tercapai. Momentum untuk bangkit dan maju dan dukungan semesta alam sebagai modal untuk mempercepat perbaikan perusahaan. Pemimpin yang menggunakan otorisasi sesuai amanah yang diberikan akan dapat mewariskan perusahaan yang kuat, kokoh, sehat, dan berkesinambungan. Segera pulih adalah tekad seluruh insan PTPN 8. Selamat bertransformasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala upaya yang kita lakukan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Timur barat segala arah, memandang laut sejauh mata. Jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Hutan lebat banyak tentara, bawa bedil berbahan baja. Buat sahabat senusantara, salam sehat dan semangat bekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.